Perang sarung merupakan fenomena yang sering didengar saat bulan suci Ramadan. Aktivitas ini seolah menjadi tradisi di kalangan remaja dan anak-anak, termasuk di Kepulauan Riau. Akhir-akhir ini, fenomena perang sarung mendadak viral dan menjadi perbincangan publik. Bahkan beberapa video perang sarung para remaja terus menyebar di berbagai media sosial. Dari rekaman video itu, tampak dua kelompok remaja yang saling memecut sarung miliknya. Sarung yang mereka miliki digulung hingga berbentuk memanjang, dan ujung atau tengah sarung itu kemudian diikat. Ujung-ujungnya, adu fisik antar dua kelompok itu pun terjadi. Seiring waktu, perang sarung tersebut semakin sering terjadi, bahkan dengan jumlah massa yang tidak sedikit. Akibatnya perang tersebut dinilai berbahaya dan menjadi keresahan bagi warga. Kerap meresahkan masyarakat hingga membuat onar, demam perang sarung saat bulan Ramadan marak terjadi. Fenomena aksi saling serang sekelompok remaja dengan menggunakan media sarung seakan menjadi tradisi selama bulan Ramadan. Bagaimana fenomena ini dapat masih terjadi? Junius Reportase menghadirkan faktanya untuk Anda. Kepri dirundung perang sarung. Jumat 8 April 2022, Polsek Tanjung Pinang Timur mendapat laporan dari warga sekitar Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang adanya perang sarung besar-besaran antara dua kelompok remaja. Di depan deretan ruko, para remaja saling adu ketangkasan, memecut sarungnya masing-masing layaknya tawuran. Dari laporan itu, Polsek Tanjung Pinang Timur langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Alhasil, pihak kepolisian berhasil mengamankan 32 remaja dengan rentang usia 14-15 tahun. Ironisnya, dari 32 remaja itu, 4 diantaranya merupakan remaja perempuan. Sarung ini kalau ditengok di video tuh, itu dia melakukan perang sarung. Jadi ada videonya itu yang diinikan sama yang bersangkutan ini ya, antara dia sama dia membuatkan suatu tapi orang yang lain takut terjadinya perkelahian, tapi dia sama dia itu semua. Yang ditakutkan dia turun ke jalan berputar sambil memacu kendaraan. Ini yang kita takutkan, terjadinya musibah kendaraan, dia kecelakaan sehingga orang tuanya tidak tahu. AKP Syafruddin mengatakan, perang sarung tersebut ternyata tak hanya malam itu saja. Mereka kerap kali meresahkan dan membuat onar hingga mengganggu ketenangan di bulan Ramadan. Meski demikian, puluhan remaja itu tidak dipidana. Pihaknya akan memberikan pembinaan dan meminta agar remaja itu membuat surat perjanjian agar tidak mengulanginya lagi. Ini ada beberapa orang dan kendaraannya kita amankan dulu ke Polsek, ya. Nanti kita panggil orang tuanya, kita sampaikan ke yang bersangkutan untuk dibuatkan surat pernyataan, ya, pernyataan yang bersangkutan tidak mengulangi suatu perbuatan. Yang satu, yang kedua, kendaraan-kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, ya, baik kendaraannya, STNK-nya, BPKB-nya, maupun nanti plat maupun knalpot yang racing ya kita gantilah, ya, suruh ganti, kita lepas nantinya itu, ya, kita standarkan dengan kendaraan yang sesuai dengan jenis mereknya.
Dari kejadian malam itu, kami mencoba mendalami aksi tersebut. Kami menjumpai warga sekitar yang mengetahui pasti kisah aksi perang sarung itu. Salah seorang warga sekitar, Suprianto, mengatakan, aksi para remaja itu awalnya hanya dalam skala kecil dan beraktivitas seperti biasa. Namun seiring waktu, jumlah para remaja itu bertambah hingga melaksanakan perang sarung berskala besar. Suprianto mengaku dirinya sempat melerai para remaja itu, tetapi mereka justru kembali lagi dengan ulah yang sama. Ia khawatir perang sarung itu akan berujung petaka, seperti yang terjadi di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi. Maka kejadian waktu itu memang tanpa disangka dan nyana, karena apa? Hanya berapa kecil aja. Tapi setelah itu lama-lama bertambah banyak sampai berapa kelompok. Kurang lebih ada 6 kelompok. Oke. Ya. Ada 6 kelompok? Ada 6 kelompok. Awalnya kecil dulu? Kecil. Oke. Saya pikir biasa, emang kita anak-anak sudah tahu saya. Oke. Waktu itu kurang lebih hanya sekitar 50 orang. Pertama, itulah saya selesaikan. Oke, Tapi 50 orang? Pertama, hanya berapa kali 50 orang lah. Oke. Dan masih bisa saya atasi. Tapi lama-lama makin banyak, kurang lebih hampir 200 lebih. 200 anak? Iya. Yang berada di lokasi ini? Iya, penuh. Ini penuh sampai ujung sana. Oke. Maka dalam arti itu sebelum terjadi masalah yang demikian, istilah yang sangat riskan, Oke. spontanitas. Saya dengan istri saya waktu itu, Abi lapor aja. Ya waktu itu memang saya akan lapor ke Bogor, Oke. ke Babin Kamtipnas, Tanjung Pinang itu Timur. Ya, Oke. sama Pak Gianto. Oke. Suprianto menambahkan, sebelum dibubarkan pihak kepolisian, jumlah peserta perang sarung di dekat rumahnya itu mencapai ratusan orang. Ia berharap aksi yang meresahkan itu tak terulang lagi. Pasalnya aktivitas itu sangat mengganggu warga sekitar, terutama untuk istrinya yang mengidap penyakit jantung. Selain itu, menurutnya aparat setempat juga harus melakukan dialog bersama para orang tua agar dapat menasihati anaknya masing-masing. Harapan ke depan seperti apa? Kalau saya paling tidak gini, tolong masing-masing dari aparat aja lah. Itu sering melakukan dialog ya ke RT, RW, sedemikian biar ditahu nanti RT yang melakukan sosialisasi ke dalam supaya jangan sampai terjadi seperti itu, karena ini masyarakat ini termasuk wilayahnya Pinang Timur. Makanya katanya Pinang Timur itulah anak-anak muda ngedrop pelaku saya nanti ke arah narkoba. Oke. Karena saya pernah nangkap itu minum, Oke. ada yang lain. Ini kan mudah karena pengaruh itu tidak cowok semua tapi ada cewek-ceweknya. Oke. Ini maka tolong kepada aparat paling tidak pantaulah lokasi kami ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Tak hanya di Tanjung Pinang, fenomena perang sarung juga heboh di sejumlah wilayah Kepri lainnya, seperti Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi dan terus berlarut, kepolisian setempat sontak melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap sejumlah remaja yang diduga akan melakukan aksi perang sarung. Di Kabupaten Bintan, anggota Polsek Bintan Timur mengamankan 8 remaja yang diduga akan melakukan perang sarung. Saat diamankan, para remaja itu kedapatan menyimpan sarung di dalam jok motornya masing-masing. Kendati demikian, para remaja itu justru menepis dugaan tersebut. Kenapa bawa sarung? Ada Pak, itu sarung dari Pinang. Bawa dari Pinang, Iya. habis tarawih atau apa? Mau terawih, tapi udah terlambat Pak. Terus Dia simpan di jok. sarung itu, Kecil. Nah, sarung itu untuk apa? Memang untuk sholat atau memang Sholat. untuk perang sarung? sholat Pak. Memang tidak ada niat untuk perang sarung. Enggak, Tapi kenapa datang ke situ, ke lokasi? cuma mau nonton Pak. Cuman mau nonton. Iya. Dapat kabar dari? Dari orang-orang Pak. Benar, memang mau nonton aja. Iya Pak.
Tidak ada ikutan mau perang sarung gitu. Enggak, Pak. Tidak, baru pertama ini. Iya, Pak. Baru Tapi pertama. tapi nggak tahu resikonya Pak. Tidak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kayak kejadiannya kayak gini. Oh gitu. Kalau di Pinang kan udah tahu kan ada perang sarung kan. Nggak tahu, Pak. Saya jarang keluar di Pinang, Pak. Oh gitu, baru ini aja. Jadi memang nggak tahu ya untuk perang sarung gitu ya. Ya, Pak. Tak hanya RP, hal serupa juga disampaikan oleh remaja lainnya berinisial BH. Menurutnya, sarung itu ia bawa untuk dipinjamkan kepada rekannya. Apa? Baru ini. Bawa sarung tadi. Kenapa bawa sarung tadi? Mau ikut perang sarung? Enggak, Pak. Jadi sarungnya untuk apa? Karena ada orang mau pinjam, Pak. Oh gitu. Iya, mau pinjam tadi. Siapa kawannya? Iya. Baru pertama ikut atau apa? Baru datang kami, Pak. Oh gitu. Kok bisa ke situ? Iya, baru datang, baru nyampe. Habis itu dipanggil suruh duduk situ. Oh, dari kawan-kawannya. Itu dari kampung mana ke mana? Si mereka semua. Kurang tahu, Pak, banyak itu. Kalau kami dari Kuala Lumpur, Pak. Oh gitu. Pelabuhan. Udah mulai perang sarung tadi? Enggak, belum. Oh belum. Jadi kawannya mau niat pinjam sarung. Nah, Tujuannya untuk perang sarung. perang sarung. Oh gitu. Langkah antisipasi serupa juga dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja, Kota Batam. Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Budi Hartono mengatakan, pihaknya terus melakukan patroli di sejumlah tempat yang dianggap rawan terjadi perang sarung. Budi menambahkan, wilayah Lubuk Baja yakni di daerah Nagoya dan Taman Baloy juga pernah menjadi arena perang sarung antar remaja. Namun aksi tersebut dapat dibubarkan dalam waktu singkat. Di Kota Batam itu dulu awal-awal bulan Ramadan pernah ada laporan kepada kami bahwasannya ada memang sekelompok anak remaja yang melakukan perang sarung tersebut setelah sholat tarawih. Namun dari piket patroli kita langsung mendatangi dan kita bubarkan dan untuk pulang ke tempat masing-masing. Kemudian memang ada laporan selanjutnya lagi di daerah Taman Baloy. Ada sekelompok anak, namun tidak belum ada terlaksananya perang sarung tersebut. Untuk Kecamatan Lubuk Baja ini memang kita untuk mencegah hal tersebut yang sedang marak saat ini, kita setelah selesai sholat tarawih jam-jam tersebut kita mendatangi dan selalu kita patroli di tempat-tempat yang memang kita anggap rawan untuk anak-anak itu berkumpul sehingga tidak memicu adanya kejadian untuk perang sarung tersebut. Dan selain itu juga kita sambil memberitahu kepada masyarakat bila mana memang ditemukan ada sekelompok anak yang sedang berkumpul dan mencurigakan akan melaksanakan perang sarung tersebut agar diinformasikan kepada kita di Polsek Lubuk Baja. Alhamdulillah sampai sekarang memang tidak ada kejadian perang sarung tersebut kembali. Ia melanjutkan aksi perang sarung itu biasanya dipicu dengan saling ejek antar kelompok. Untuk itu, Kompol Budi mengimbau agar setiap masyarakat aktif memberi informasi apabila di pemukimannya terjadi hal serupa. Tak hanya itu, peran aktif para orang tua dalam mengawasi anaknya juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya perang sarung itu. Dari sejumlah fakta yang kami temukan itu, tentu tak terbantah lagi, fenomena perang sarung tampak mengakar di kehidupan para remaja, khususnya di Kepulauan Riau. Lalu, apakah perang sarung itu termasuk kenakalan remaja? Kami mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada Dewan Pendidikan Tanjung Pinang dan sosiolog sekaligus akademisi asal Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat dihadirkan pada program YouTalk milik Ulasan TV, Syahbaidin menilai perang sarung itu bukan termasuk kenakalan remaja. Fenomena itu merupakan kebiasaan yang berawal dari faktor lingkungan dan keluarga.
tentunya kita dalam menyebutkan atau dalam menyampaikan kenakalan remaja, kalau saya menyampaikan ini bukan kenakalan, tapi pembiasaan atau kebiasaan yang dibentuk oleh 3 faktor. Sudah jadi kebiasaan? Iya, artinya awalnya itu faktor keluarga, faktor masyarakat, yang ketiga baru faktor daripada dirinya sendiri. Nah, jadi dari 3 hal ini yang baru dapat kita menyampaikan atau menyebutkan kata simpulnya, yaitu yang tadi disebut adalah kenakalan remaja. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan. Berarti ini sudah kepada kebiasaan? Iya. Karena itu tadi. Jadi yang sangat menentukan adalah seperti yang saya katakan, faktor keluarga. Faktor keluarga. Mungkin nanti kita akan sampai bagaimana cara penanggulangannya. Menurutnya, penting adanya pendidikan karakter sejak usia dini oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian langkah kooperatif antar berbagai pihak, serta rehabilitasi untuk para remaja juga diperlukan dalam menangani fenomena tersebut. Ini terjadi berulang kali tadi yang disampaikan oleh Bu Siti ya. Kita mengamini juga tiap tahun terjadi balapan liar, tiap tahun perang sarung dan sebagainya. Anda menilai bahwa kenakalan remaja ini kerap terjadi akibat lemahnya pengajaran yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik kita, lemahnya kurikulum kita, atau justru lemahnya pengawasan orang tua, Pak? Tidak, sama sekali tidak. Jadi peran daripada pendidikan ini itu pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Nah, kalau sudah sejalan yang 3 ini, insya Allah ya, tadi seperti saya katakan, satu contoh, saya ingat 2018 di samping rumah Pak Dr. Eka ya, karena Pak Eka punya YouTube, nah, itu bisa diselesaikan karena bisa YouTube pula, internet, CCTV. Nah, jadi bisa jelas, tapi diayomi oleh Pak Eka. Saya ingat itu, karena saya waktu itu turun menyelesaikan. Ini anak hampir saja dikeluarkan dari sekolah. Kan ini akan lebih fatal. Ini tadi yang saya katakan, sebenarnya kenakalan itu terbentuk dari kebiasaan tadi ya, dari kebiasaan bebas, terlepas kontrol, baik orang tua, baik sekolah maupun masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama, Siti Arita menilai fenomena itu terus berulang karena terjadi pada anak-anak yang dapat dikatakan sedang dalam tahap mencari jati diri. Selain itu, biasanya mereka memiliki tujuan tersendiri, seperti mendapatkan hadiah dan sebagainya. Lalu di sini saya akan meng-highlight kenapa akhirnya perilaku-perilaku tersebut bisa termaintain dan berulang terus-terusan. Benar. Gitu ya. Itu kalau dari teori sosiologi saya akan mengutip sosiolog bernama George Homans, itu ada namanya pertukaran sosial, di mana di situ ada stimulus bahwasanya kalau anak-anak muda ini kan mereka pasti berkelompok, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang akhirnya membuat mereka terstimulus terus-terusan. Karena terstimulus nanti ada reward, ya, ada reward dari kalau misalkan balapan motor. Nanti kalau yang menang dapat apa kelompoknya. Itu buat anak-anak yang sedang dalam jati diri, mencapai pencarian jati diri, itu kan akan terpacu dia terus. Wah, saya oleh kelompok saya akan di reward gitu. Dia akan terus-terus mencari jati diri itu, begitu ya. Ia menambahkan, gaya hidup yang mulai terbawa dengan nuansa metropolitan, sehingga saling cuek satu sama lain, tentu tak layak untuk ditiru. Ia pun sepakat sikap generasi muda itu harus dibentuk sejak dini, dari kalangan terdekat yakni keluarga. Dengan demikian, berbagai perilaku setiap anak dapat terkontrol sejak dini. Awalnya tradisi perang sarung hanya sebagai bentuk candaan, namun kini perang sarung identik dengan tawuran yang dilakukan sekelompok remaja.
Negeri ini tak hanya dirundung perang sarung, namun kini menghadapi perang moralitas. Seyogianya peran orang tua dan masyarakat dapat lebih dioptimalkan agar generasi muda dapat menjadi harapan bangsa. Saksikan Yunus reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.